Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita bertemu lagi dengan pembelajaran tematik. Nah, sebelum ke pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tema 6 ya, selamatkan makhluk hidup. Nih, subtema 2 ya. Pembelajarannya 5 dan 6. Kita lanjutkan untuk tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Kemudian membuat patung dengan teknik dan bahan tertentu, serta mendiskusikan nilai-nilai terkait sila kelima dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, membuat kesimpulan dari teks yang dibaca. Nah, teman-teman, setelah mempelajari materi ini, teman-teman diharapkan mampu mencapai tujuan pembelajarannya ya, ada 4 ini. Selanjutnya adalah kita masuk ke materi pembelajaran ya. Pembelajaran kelima, mengidentifikasi kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Setiap negara memiliki potensi ekonomi yang berbeda, meskipun berada di kawasan yang sama, iklim yang sama, dan kondisi geografis yang juga hampir sama. Kegiatan ekonomi penduduk di negara Asia Tenggara pada umumnya antara lain pertanian, industri pertambangan, jasa perbankan, perindustrian, dan perhubungan. Berikut adalah 10 negara anggota ASEAN ya. Ada Laos, Myanmar, Vietnam, Thailand, Kamboja, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Nah, tadi kita sudah membahas bahwa meskipun letak geografisnya, iklimnya ya sama, ternyata potensi ekonominya berbeda, teman-teman. Contohnya, dari 10 negara ini kita akan kelompokkan beberapa kegiatan ekonomi atau potensi ekonominya ya. Pertama, negara agraris atau kegiatan utamanya dalam bidang pertanian. Ini ada negara Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Myanmar. Sedangkan negara Asia Tenggara yang potensi utamanya dalam bidang industri pertambangan adalah Brunei Darussalam. Ya, yang terakhir ini kegiatan ekonomi utamanya dalam bidang jasa perbankan, industri, dan perhubungan ini adalah negara Singapura. Nah, gitu ya. Jadi meskipun letak geografisnya ini berdekatan, ternyata potensi ekonominya berbeda. Baik, selanjutnya adalah membuat patung dengan teknik dan bahan tertentu. Nah, teman-teman, perhatikan apa bahan dan teknik yang digunakan pada karya berikut. Coba kura-kura ini, kira-kira bahan yang digunakan untuk membuat patung kura-kura ini serta teknik yang digunakannya apa? Ya, nanti dijawab ya. Selanjutnya, bahan yang digunakan serta teknik yang digunakan untuk membuat patung ayam ini nih, terbuat dari apa dan dengan teknik apa? Yang ketiga, patung singa ini bahannya terbuat dari apa dan tekniknya bagaimana? Terakhir, gajah, patung gajah. Patung gajah ini terbuat dari apa ya? Dan
Tekniknya bagaimana nih cara membuatnya? Ayo kita simak bersama-sama. Nah, ini dia. Bahannya ada yang terbuat dari kayu, tanah liat, plastisin, dan bubur kertas. Kalau tekniknya ada teknik memahat, membutsir, ya, dan mencetak. Kita lihat dari gambar yang tadi. Kalau kura-kura yang tadi, ternyata dia menggunakan bahannya bubur kertas dengan cara mencetak. Kalau patung ayam ini terbuat dari bahan tanah liat. Nah, cara membuatnya dengan teknik membutsir. Kalau yang gambar singa, nah patung singa ini dan pohon kelapa beserta tanaman yang ada di sekitarnya ini terbuat dari plastisin. Nah, cara membuatnya dengan teknik membutsir. Yang terakhir adalah patung gajah. Nah, bahannya terbuat dari kayu dengan teknik memahat. Ya, teman-teman, kalau untuk bahannya yang lunak, ya seperti tanah liat dan plastisin ini bisa dengan teknik membutsir. Kalau bahannya kayu, ini dengan teknik memahat. Apalagi kayunya kayu jati ya teman-teman, keras ya teksturnya, jadi harus dengan teknik memahat. Selanjutnya masuk ke materi pembelajaran 6 ya. Mendiskusikan nilai-nilai terkait sila kelima Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, nah ini simbol sila kelima Pancasila. Ya, apa ya namanya? Betul sekali. Ini namanya padi dan kapas. Ya. Kemudian bunyi sila kelima Pancasila itu bagaimana? Nah, bunyinya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila mengandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama atau kehidupan sosial. Nilai-nilai keadilan tersebut merupakan dasar untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat. Penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat ya teman-teman pada contoh berikut. Nah, contohnya ini menolong teman yang jatuh ya. Ini merupakan penerapan sila kelima Pancasila. Selain itu, bersikap adil terhadap orang lain, tidak bersikap boros atau bergaya hidup mewah, suka bekerja keras, memberi pertolongan kepada orang lain tanpa pamrih, serta menghargai hasil karya orang lain, dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Pembelajaran 6. Membuat kesimpulan dari teks yang dibaca. Bacalah bersama-sama laporan tentang hewan di Indonesia yang berjudul Hiu Martir di buku paket halaman 73. Kemudian, jawablah pertanyaan berikut secara lisan. Apa isi laporan tersebut? Hewan apa yang dibahas dalam laporan tersebut? Dan apa ciri khas atau keunikan dari hewan tersebut? Nah, teman-teman sudah membaca, langsung dijawab secara lisan ya pertanyaannya ini. Baik, selanjutnya adalah tugas. Nah, teman-teman silakan kerjakan tugas yang ada di halaman 70 nomor 1 dan 2 serta halaman 75 nomor 1 dan 3. Alhamdulillah, pembelajaran tematik hari ini sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.